Pria ini tiba-tiba datang di tengah-tengah pertarungan pendekar, dan mengagetkan semuanya, sambil berkata, "Hentikan, tidak tahu malu apa begini, sikap para pendekar, untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah, apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal." Salah satu dari pendekar rupanya ada yang merasa tersinggung dengan ucapan si pria ini, sambil berkata, "Weleh weleh weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit." Lalu si lelaki berkata, "Kesombonganku masih jauh dari ilmuku." Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Weleh, weleh, weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Ternyata lelaki itu seorang raja dari Malwapati, yaitu Prabu Angling Dharma. Pria itu lalu memberikan wejangan kepada semua pendekar yang sedang bertarung memperebutkan pria muda, yang dianggap tabib titisan Dewa Batara Surya. Menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Suliwa. Aku Citra Genjik, satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita mengikuti gagasan dari orang jompo itu? Namun apa yang disampaikan Raja Mawapati itu malah menimbulkan kemarahan para pendekar dari golongan hitam tersebut, dan malah menantang bertarung karena sudah dianggap lancang dan sombong, dan sang raja pun menjawab, "Untuk melayani pendekar-pendekar busuk seperti kalian semua, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Sebut saja Sudamani, dia adalah pendekar sakti dari golongan hitam. Namun kesaktiannya masih jauh di bawah Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma beliau adalah raja sakti yang bisa membaca dan meniru gerak jurus dari lawannya. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan, tapi masih jauh dari sempurna," kata sang Prabu kepada Sudamani. Dan seketika itu Sudamani langsung menyerang sang Prabu, dan dengan entengnya, sang Prabu langsung menghindar terbang ke atas pohon sambil mengambil sebatang ranting pohon, lalu menancapkannya di depan Sudamani. Dengan terlihat raut wajah Sudamani setengah takut, dan berkata dari salah satu pendekar golongan hitam, "Siapa dia sebenarnya?" Sepertinya dengan rasa terpaksa Sudamani pun menyerang sang Prabu, namun seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya, ilmunya masih mentah dan dangkal, dan dengan mudah sekali dikalahkan oleh Prabu Angling Dharma. Selanjutnya dari salah satu pendekar golongan hitam berkata, "Sombong, kamu bakal menyesal kalau tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lebak Wilis, bersiaplah untuk mampus anak muda." Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lebah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Namun sama seperti Sudamani, gerak jurusnya sudah diketahui sebelumnya oleh sang Prabu, dan serangannya dengan mudah dikalahkan Prabu Angling Dharma, sambil berkata, "Gerakanmu cukup enteng Kisanak, namun permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti."
Dan pukulan lengan kirimu tadi tentu yang disebut lengan bajing, sayangnya tidak cocok dengan sebutannya, terlalu lembek. Lalu berikutnya Sang Prabu berkata, orang ini budek, baik kamu akan aku ajarkan bagaimana cara memainkan jurus Raden Sobali dengan benar, kepada pendekar budek itu. Orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Lalu dari arah kanan Sang Prabu, ada yang sudah bersiap-siap, namun sama seperti yang lainnya, gerak jurusnya sudah terlebih dahulu terbaca. Sang Prabu, sambil tersenyum setengah ketawa Sang Prabu berkata, rupanya Kiparon Wajan yang terkenal itu, kulihat tadi ilmu pedangmu rupanya pecahan dari jurus pedang beracun, dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat, ketawa Sang Prabu, hehe. Tapi seperti yang lain gerakanmu juga masih mentah. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Dan terlihat dari raut wajah semua pendekar, merasa bingung dengan orang yang sedang dihadapinya, karena dapat membaca dan meniru semua jurus-jurusnya, dan akhirnya Kiparon Wajah pun mengakui kekalahannya, sambil berkata, Tuan hebat, Tuan mampu meniru semua gerakan dari lawan Tuan, lalu selanjutnya dari salah satu pendekar golongan hitam, ada yang mengetahui ilmu apa yang digunakan Prabu Angling Dharma, sehingga bisa meniru semua jurus-jurus lawannya. Pendekar itu berkata, sebelum saya membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki ilmu Desandria, ilmu 10 indera, yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silahkan, Tuan dulu yang menyerang saya. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendriya, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan, Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Akhirnya pendekar itu pun sama dengan pendekar yang lainnya, dengan mudahnya bisa dikalahkan Prabu Angling Dharma, sambil berkata dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri, benar-benar iblis. Kata si pendekar yang tidak diketahui namanya itu, namun di tengah pertarungan ada seorang pendekar wanita cantik. Dia pandai memanfaatkan situasi, memanfaatkan kesibukan para pendekar diam-diam dia menculik Tabib Suliwa. Dan para pendekar pun tidak tinggal diam, lalu si pendekar wanita itu berkata, jika kalian maju selangkah lagi tabib ini akan aku bunuh. Dengan hebatnya, secepat kilat Prabu Angling Dharma langsung terbang, dan menghajar pendekar wanita itu, dan dia jatuh tersungkur ke tanah, sambil berkata, tunggu pembalasanku pendekar, dan akhirnya, Tabib Suliwa yang diperebutkan itu berhasil diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma, dan si Domanik berkata, luar biasa benar-benar pendekar sejati, ilmunya begitu sempurna, padahal umurnya masih sangat muda. Benar-benar pendekar sejati, kesaktiannya begitu sempurna, padahal umurnya masih muda. Lalu Prabu Angling Dharma bertanya kepada tabib muda itu, siapa kamu sebenarnya? Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Lalu tabib berkata, namaku Suliwa, aku seorang tabib biasa,
Aku biasa menolong orang-orang di sekitar sini, kata Suliwa. Prabu Anglingdarma pun berkata, mungkin kamulah yang sementara ini mereka anggap tabib titisan Dewa Batara Surya, kata Sang Prabu, mungkin inilah kisah ajian Desandria, ilmu sakti yang dimiliki Prabu Anglingdarma. Sekian terima kasih, kita lanjutkan ke episode berikutnya.